Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Kali ini saya akan membahas tentang overview penyakit kandungan. Sekilas saja tentang penyakit kandungan. Pasti teman-teman sudah pernah tahu ya seperti apa itu, atau apa itu myomeuteri, mungkin pernah dengar ya, atau apa itu kista ovarium yang mungkin pernah dengar, seperti itu kira-kira. Nah, jadi saya akan bahas ringkas saja karena mungkin nanti ada video-video lain yang akan membahas lebih detail per item penyakit kandungan itu. Baik, pertama kalau saya bilang apa sih penyakit kandungan itu, apa yang ada di dalam benak teman-teman sekalian? Apakah myom, apakah kista ovarium, apakah kanker leher rahim, apakah plasenta previa misalnya, atau hamil di luar kandungan, apakah itu semua bagian dari penyakit kandungan? Baik, langsung saja. Jadi bedakan penyakit akibat kehamilan dan penyakit akibat pada organ kandungan ya. Kadang-kadang kita juga misleading terhadap kandungan dan hamil. Orang yang bukan dalam bidang medis itu menganggap kandungan itu adalah kandungan hamil ya. Padahal sebenarnya organ kandungan itu adalah organ normal, organ reproduksi seorang perempuan ya. Yang pernah saya bahas, rahim, indung telur, saluran telur ya, kemudian vagina itu bagian dari organ kandungan, bukan akibat kehamilan. Berbeda lagi kalau kehamilan. Nah, jadi yang termasuk dari penyakit kandungan kalau jadi pilihan yang tadi saya jelaskan tadi, tentu myomeuteri, kista ovarium, ya, kanker leher rahim itu bagian penyakit kandungan. Tapi kalau misalnya hamil di luar kandungan, plasenta previa itu komplikasi kehamilan. Jadi berbeda antara penyakit kandungan dan penyakit akibat komplikasi kehamilan. Nah, saya akan mencoba mengklasifikasikan secara garis besar, secara untuk awam ya, supaya mudah dipahami. Jadi pertama ada yang namanya tumor jinak. Tumor jinak. Tumor itu adalah benjolan yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya ya. Sebagai satu contoh, myom ya. Myom itu adalah tumor kandungan yang munculnya itu di area rahim, mulai dari leher rahim sampai badan rahim ya. Penyebab utamanya adalah membesarnya sel rahim, sel myom, sehingga pembesarannya itu tidak terkontrol gitu ya, tidak dapat dikendalikan dan bisa menyebabkan adanya keluhan. Itu myom. Yang kedua, contoh tumor jinak lainnya adalah kista ovarium yang jinak. Ya, kista ovarium itu karena judulnya ovarium, maka tentu tumbuhnya atau membesarnya itu adalah di ovarium. Jadi ovarium yang normalnya 2 cm bisa membesar hingga 10 cm atau bahkan 20 sampai 30 cm. Nah, kista ovarium ini ada kista yang jinak, ada kista yang ganas ya. Dan biasanya untuk yang jinak itu relatif keluhannya hanya benjolan. Tapi kalau yang ganas banyak keluhan-keluhan lain yang juga menyertai. Kemudian yang ketiga adalah polip. Polip itu tumor jinak yang memiliki tangkai. Jadi mungkin kita bayangkan jamur ya, ada jamur, ada apa itu namanya, topinya begitu ya, kemudian ada batangnya. Nah, kira-kira polip seperti itu ya. Batangnya itu nempel pada bagian rahim kita atau bagian vagina atau bagian organ kandungan yang lain, dan ada batangnya dan ada benjolannya begitu ya, kira-kira seperti itu. Itu namanya polip. Polip juga termasuk bagian dari tumor jinak. Yang berikutnya adalah ada yang namanya adenomyosis ya. Adenomyosis itu adalah pembesaran tumor rahim ya, tetapi batasnya tidak jelas, tidak seperti myom yang batasnya tegas, ada benjolan bolanya gitu ya kalau myom. Tapi kalau adenomyosis itu tidak jelas, rahimnya membesar tanpa ada tumor yang batasnya jelas ya. Yang berikutnya adalah tumor ganas ya. Tumor ganas ini biasanya kita sebut dengan kanker ya. Yang paling populer adalah kanker leher rahim ya. Kanker leher rahim itu adalah serviks. Serviks itu bagian yang terbawah dari rahim ya. Bagian yang paling dekat dengan vagina itu namanya serviks. Itu kanker leher rahim. Kemudian ada kanker rahim, ada juga kanker vagina, ada kanker indung telur, ada juga kanker saluran telur ya. Kemudian
kemudian ada kanker akibat sel-sel tromboblastik yang ganas, ya, seperti hamil anggur yang sifatnya ganas. Ada yang seperti itu. Hamil anggur sendiri tidak ganas, tapi ada yang hamil anggur yang jenisnya yang ganas. Itu tentang tumor. Yang berikutnya yang bukan tumor, misalnya akibat infeksi, ya. Satu contoh pada kasus infeksi saluran kemih misalnya, itu juga termasuk penyakit kandungan karena ada organ-organ yang terlibat di situ. Kemudian ada keputihan yang berbau, ya, misalnya berbau dan berulang misalnya, ya. Artinya keputihannya itu patologis, ya. Patologis itu menimbulkan penyakit atau di luar normal. Ada keputihan yang normal yang biasanya terjadi pada saat pramens misalnya, atau pada saat ovulasi biasanya terjadi keputihan yang itu masih disebut keputihan yang normal. Kemudian ada infeksi akibat penular secara seksual atau infeksi menular seksual. Contohnya Condyloma acuminata atau penyakit jengger ayam, ya, karena seksual habitnya kurang baik gitu, ya, bergonta-ganti pasangan, kemudian poor hygiene dan sebagainya, ya, sehingga terjadi infeksi di saluran kencing, di saluran reproduksi yang berbentuk seperti jengger ayam. Itu akibat kuman virus HPV yang jinak. Namanya adalah Condyloma acuminata. Nah, ini termasuk penyakit akibat infeksi. Penyakit kandungan juga akibat infeksi. Ada juga kista ovarium yang terinfeksi. Kista ovarium kemudian ternyata di dalamnya terjadi penumpukan nanah misalnya, ya. Biasanya nyeri, pasiennya demam. Ternyata saat dilakukan tindakan, ada suatu benjolan di ovariumnya, dan ketika dibuka isinya nanah, maka itu adalah kista ovarium terinfeksi. Itu juga bagian dari penyakit kandungan yang akibat infeksi. Ada juga kelainan bawaan, ya. Misalnya, jadi kelainan bawaan ini penyakit-penyakit yang terjadi pada saat di dalam rahim, proses pembentukan organnya tidak sempurna, tidak seperti yang seharusnya, sehingga menimbulkan anomali-anomali, ya. Misalnya pada kasus selaput darah yang tertutup begini, ya. Namanya hymen imperforata. Jadi biasanya keluhannya itu pada saat mens pertama kali usia 12-13 tahun hanya sedikit dan disertai nyeri yang hebat. Tidak keluar seperti yang seharusnya, keluarnya sangat sedikit, ternyata saluran selaput darahnya tertutup. Itu kelainannya terjadi sejak dalam kandungan. Kemudian ada anomali bentuk rahim, ya. Rahim harusnya satu, dia bentuknya dua, atau rahimnya dua tanduk, ya. Tuh. Kemudian ada juga anomali vagina, misalnya vaginanya tertutup atau justru vaginanya tidak terbentuk. Ada juga anomali leher rahim, tidak terbentuk leher rahim yang semestinya, atau ada selaput yang menutup kemaluan misalnya, ya, namanya septum begitu. Itu juga terjadi pada saat dalam kandungan. Dan kalau ada keluhan atau kelainan seperti itu, sebaiknya sejak dini dideteksi, diketahui, dan segera dikonsultasikan, karena menghindari efek jangka panjang yang tidak diinginkan. Misalnya gangguan kesuburan itu bisa terjadi akibat kelainan ini yang tidak segera diterapi. Kemudian yang sering terjadi pada orang-orang tua itu disfungsi organ panggul, ya. Contohnya rahimnya turun, kandung kencingnya turun, atau ususnya turun. Ini bagian-bagian dari penyakit kandungan yang juga termasuk kelainan yang jinak, ya, dan semuanya bisa diobati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya aware terhadap penyakit-penyakit tersebut, ya. Jangan sampai kita atau teman-teman sekalian telah mengetahui adanya penyakit-penyakit itu. Jadi tentu yang perlu dipahami adalah kita harus tahu bahwa bagaimana sih situasi normal organ kandungan itu, mulai dari siklus haid, kapan haid mulai, kapan haid harusnya berhenti, jumlah haid seberapa, kemudian yang terjadi pada saat haid itu apa saja. Itu harus paham yang normal seperti apa, dan bila ada gangguan atau ada yang rasanya tidak nyaman, tidak semestinya, sebaiknya segera diperiksakan, ya. Kemudian misalnya terasa ada benjolan di rahim atau di benjolan di bagian perut bawah misalnya, itu jangan ditunggu sampai sangat besar, ya. Sebaiknya periksakan, nanti akan dievaluasi oleh dokter apakah harus tindakan atau tidak perlu tindakan, karena tidak semua benjolan perlu dilakukan tindakan operasi. Oke. Dan saya sekaligus melakukan istilahnya itu promosi tentang deteksi dini kanker leher rahim, ya. Pada kasus kanker leher rahim biasanya keluhan yang
yang sering muncul adalah keputihan yang berbau, ya. Kemudian perdarahan pasca hubungan, ya. Kemudian ada nyeri di daerah panggul yang luar biasa, dan biasanya ya terjadi pada usia-usia di atas 50 tahun. Tentu tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di usia-usia di bawah 50 tahun. Namun mungkin kasusnya jarang, tapi sebaiknya waspada kalau memang ada keluhan keputihan pasca berhubungan keluar perdarahan, yang kemudian ada nyeri panggul yang tidak biasa, sebaiknya periksakan. Ya, karena apa? Semakin dini kita mendeteksi penyakit-penyakit ini, maka semakin terhindar dari komplikasi-komplikasi lanjutan dan penanganannya tentu lebih mudah. Ya, kalau sudah terjadi komplikasi, maka penanganan ke belakang atau selanjutnya akan jauh lebih sulit. Ya. Nah, itu pesan-pesan saya tentang sedikit overview tentang penyakit kandungan. Setelah teman-teman tahu dan aware dengan apa itu penyakit kandungan, yang saya harap paham. Ya. Apakah saya mengalami keluhan-keluhan itu, apakah saya ada keluhan-keluhan itu, apakah saya menuju atau ternyata sudah lama memiliki keluhan itu, ya. Sebaiknya teman-teman mulai aware dengan keluhan-keluhan dari penyakit kandungan. Baik, saya rasa cukup video untuk topik ini. Nanti kita ketemu di video-video yang lain yang tentu tetap menarik. Baik, salam sehat, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.